Pendidikan di Indonesia, kalau dilihat-lihat tuh semakin mundur. Lihat aja nih video-video ini. Belum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Buat negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Lah. Majelis MPR ya. Majelis Permusyawaratan Republik. Ya kan? Udah gitu malah milih makan siang gratis dibandingin pendidikan gratis. 2045, Indonesia cemas. Video di awal tadi tuh sedikit menggambarkan buruknya pendidikan Indonesia saat ini. Belum ditambah-tambah data berikut nih. Seperti hanya 6% murid Indonesia mampu membaca dengan baik. Yang dimaksud baik di sini itu adalah mereka bisa paham apa yang mereka baca. Ya, sisanya baca ya hanya sekedar baca tanpa memahami konteks dari bacaannya. Belum lagi kemampuan berhitung. Menurut OECD, di bidang matematika, sekitar 71% siswa tidak mencapai tingkat kompetensi minimum matematika. Artinya, masih banyak siswa Indonesia kesulitan dalam menghadapi situasi yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah menggunakan matematika. Nah, sekarang pertanyaannya, apa penyebab dari kemunduran pendidikan Indonesia saat ini? Gue mau sedikit cerita. Tahun 2017 itu gue masuk Universitas Negeri Semarang, atau dulunya dikenal sebagai IKIP Semarang, Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Tempat para guru dididik untuk menjadi guru. Gue ambil pendidikan fisika dengan cita-cita mau mencerdaskan bangsa. Ya, cukup idealis sih waktu itu. Ya namanya masih muda. Tapi ternyata nggak semudah itu. 1 tahun kemudian gue milih pindah ke salah satu universitas yang ada di Bogor. Alasannya karena sistem pendidikan Indonesia saat ini. Setelah gue masuk pendidikan fisika, gue mendapatkan informasi terkait perubahan sistem profesi guru di Indonesia. Jadi, pada saat itu, orang-orang lulusan pendidikan yang bakal punya gelar SPD di belakang namanya tuh nggak bakal bisa ngajar kalau nggak melanjutkan program PPG. Jadi, lulusan pendidikan setelah lulus kuliah S1, kalau mau jadi pengajar, mesti PPG 2 tahun lagi buat bisa dapat sertifikasi guru atau tanda layak lu ngajar jadi guru. Ya, bakal memakan waktu lebih lama lagi dan biaya lagi. Peraturan tersebut jadi salah satu alasan gue buat pindah kuliah dan menghapuskan keinginan untuk menjadi seorang guru. Yang pengen gue highlight adalah terkait pembaruan peraturan yang sering banget terjadi di Indonesia, terutama terkait sistem pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan kita tuh selalu jadi masalah tiap tahun dan tiap pemerintahan. Minimnya fasilitas dan beban administrasi yang berlebihan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan apa program yang akan dilakukan? Dan setiap pemerintahan punya janji-janji memperbaiki pendidikan Indonesia. Ya, dari janji-janji tersebut timbullah cara-cara buat para pemerintah kita memperbaiki pendidikan kita. Hasilnya apa? Hasilnya, tiap tahun ada aja perubahan di sistem pendidikan kita. Entah terkait kurikulum atau peraturan-peraturan terkait pendidikan di Indonesia. Siapa yang di sini pas SMP belajar pakai kurikulum KTSP tahun 2006? Ya, terus tiba-tiba pas SMA berubah jadi kurikulum K13 atau Kurtilas. Terkait pelaksanaan kurikulum 2013. Siapa yang di sini yang udah capek-capek belajar, tiba-tiba ujian nasional dihapuskan. Siapa yang di sini juga yang dulu tuh masih deg-degan kalau lihat hasil ujian nasional, berharap bisa masuk sekolah impiannya. Sekitar pukul 14 Sabtu 11 Juni nanti. Nggak semua orang pernah ngerasain hal-hal yang tadi gue tanyain. Karena apa? Karena sistem pendidikan di Indonesia tuh selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan pemerintahannya. Bahkan ada istilah ganti pemerintah, ganti kurikulum. Memang, pendidikan perlu mengikuti perkembangan zaman, bukan perkembangan pemerintahan. Tapi sistem pendidikan di Indonesia itu bukan hal kecil yang kalau di atasnya bilang A, maka dengan cepat sampai ke bawah. Enggak, Pak. Enggak semudah itu dan segampang itu. SMP
gue nyaman dengan pelajaran yang diajari pelan-pelan di papan tulis oleh gurunya, mengikuti kurikulum KTSP. Masuk SMA, tiba-tiba disuruh belajar pakai metode Kurtilas, yang tidak berfokus pada kemampuan akademik, tapi juga perilaku. Saking bagusnya perilakunya tuh, sampai peserta didik dibebaskan untuk berperilaku pada jam sekolah, alias banyak jam kos. Karena guru-gurunya banyak agak masuk kelas pada puyeng ngurus administrasi. Kebingungan dari sekolah dan guru terkait pelaksanaan kurikulum 2000. Awal kurikulum 13 atau Kurtilas ini dilaksanakan benar-benar kacau. Karena memang masih banyak tahap adaptasi ya. Dan jadinya banyak guru-guru yang nggak paham sama teknologi yang coba diterapkan di Kurtilas ini. Pada akhirnya membebankan dengan tugas-tugas yang banyak ke peserta didiknya. Mungkin banyak yang ngerasain angkatan-angkatan gue atau di bawah gue yang merasakan Kurtilas. Yang itu tugas bikin makalahnya tuh banyak banget. Udah tugas bikin makalah banyak, terus juga kita perlu mempersiapkan presentasi mulai dari PPT, juga bahan-bahan presentasi. Belum lagi nanti presentasi terus dilihat gurunya. Sampai gue mikir, ini sebenarnya baiknya di mana sih? Terus pas mau lulus, tiba-tiba ujian nasional gak dijadikan acuan lagi. Ya, jadi lulus ya hanya sekedar lulus. Berarti lu sudah menamatkan sekolah 3 tahun di SMA. Terus pas masuk kuliah, pas semester 6 atau 7, ada kabar skripsi bisa digantikan. Nggak lama, terbitlah kurikulum Merdeka. Ya ulang lagi tuh adaptasinya. Muter lagi. Ya bagus sih adanya namanya perubahan. Tapi lagi-lagi sistem pendidikan Indonesia ini bukan startup. Apalagi kayak Gojek yang bisa dengan mudah memutuskan perubahan. Perubahan tuh biasanya kan dilakukan setelah melihat hasil. Dievaluasi, kalau ada kekurangannya baru dilakukan perubahan. Mana yang baik dilanjutkan, mana yang buruk dihapuskan. Lah kalau sistem pendidikan di Indonesia, tiap pemerintahan ada aja perubahannya. Berharap gebrakannya ini buat pemerintahannya itu menonjol. Kalau kita bandingin nih sama negara-negara maju sekalipun, yang sistem pendidikannya sudah approve lah, atau sudah terbukti kayak Singapura ataupun Finlandia, mereka punya siklus khusus untuk melakukan evaluasi atau perubahan terkait sistem pendidikannya, menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Data tahun 2020 dari Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan Jepang punya siklus 10 tahunan, Singapura punya siklus 6 tahunan, dan Finlandia punya siklus 10 tahunan dalam melakukan perubahan sistem pendidikannya. Siklus tersebut bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan mereka, sehingga nggak ada tuh permasalahan terkait transisi sistem, perbedaan pemahaman, atau kesalahan penerapan. Nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api. Sama halnya nih dengan sistem yang berubah di pendidikan Indonesia secara terus-menerus. Menurut gue ada beberapa penyebab kenapa sistem pendidikan Indonesia ini dirasa labil dan selalu berubah-ubah tiap ganti pemerintahan. Yang pertama adalah kondisi dinamika politik. Dinamika politik emang sering banget menyebabkan keputusan yang membuat perubahan dalam sistem-sistem lainnya. Salah satunya pendidikan. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan politik juga sering membuat perubahan pada sistem pendidikan. Contohnya nih, pada masa Orba, yang menerapkan P4 sebab dari dinamika politik pasca G30 SPKI. Atau hadir ya, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 pasca reformasi. Ya walaupun 2 tahun berselang diganti lagi jadi KTSP. Faktor yang kedua adalah keadaan sosial. Kondisi atau keadaan sosial sering banget jadi acuan untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan. Ya, itu benar, karena wajar hasil dari pendidikan kan manusia yang siap untuk menghadapi kehidupan sosial di masyarakat. Jadi, emang semestinya keadaan sosial dijadikan acuan untuk perubahan pendidikan. Tapi kalau terlalu sering berubah, agak gimana ya? Ya, ambil contoh, pemicu munculnya K13 atau Kurtilas, yang disebabkan indikator sosial yang dirilis PISA terkait kemampuan siswa Indonesia itu rendah. Atau kondisi COVID-19 yang membuat pembaruan pada kurikulum Merdeka tahun 2022.
belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran. Faktor yang ketiga adalah merasa paling benar. Hal paling menohok yang sering banget gue perhatiin terkait perubahan sistem pendidikan di Indonesia ini semata-mata karena ada yang merasa sistemnya paling benar dibandingkan sistem-sistem sebelumnya. Akhirnya timbul tuh kata-kata ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Seperti Kurtilas atau K13 yang dibuat oleh Menteri MNU menggantikan KTSP tahun 2006 yang dibuat oleh Menteri Bambang Sudio. Atau munculnya kurikulum Merdeka era Pak Nadiem tahun 2022 menggantikan K13. Memang kalau dihitung secara matematis nggak terlihat tuh. Kayak Indonesia kan ganti kurikulum 10 kali, tapi Menteri Pendidikan udah 34 kali ganti. Jadi nggak bisa apple to apple mengatakan kalau ganti menteri bakal ganti kurikulum. Tapi setiap ganti menteri ada aja perubahan-perubahan yang terjadi. Bukan hanya kurikulum, tapi terkait peraturan yang membuat perubahan di sistem pendidikan Indonesia juga. Kayak contohnya tuh kebijakan PPG tahun 2016 yang gue ceritain di awal tadi akibat reshuffle menteri dari Pak Anies ke Muhadjir Effendi. Namanya perubahan kan pasti perlu waktu ya untuk diterapkan secara menyeluruh. Apalagi Indonesia ini negara yang sangat-sangatlah luas. Pastinya butuh waktu untuk menerapkan terkait wilayah juga terkait pemahaman orang-orang yang ada di barisan paling bawah komando pemerintahan. Nah, oleh karena itu harapannya sih dibuatlah rancangan jangka panjang untuk pendidikan Indonesia saat ini dan ke depannya. Juga diperhatikan gimana keadaan sosial ke depan dan kondisi-kondisi para tenaga pengajar. Karena mau perubahan sekecil apapun itu mempengaruhi orang-orang yang berada dalam tugas melaksanakan perubahan tersebut. Di mana orang-orang yang bertugas melaksanakan perubahan tersebut adalah orang-orang yang ada di komando paling bawah. Pertama ya guru sebagai ujung tombak pendidikan Indonesia. Tolong Pak, diperhatikan lagi guru-guru kita. Bagaimana mereka bisa agile dan fleksibel terhadap perubahan kalau mereka sendiri saja udah capek terhadap perubahan. Banyak guru-guru yang gaptek, bahkan nggak ngerti, sekedar masang proyektor aja. Terus kesejahteraannya juga dilihat. Gimana mereka bisa fokus ngajar kalau yang dipikirin cari uang. Apalagi guru-guru disuruh fokus terhadap asesmen terkait penilaian, bukannya fokus dalam penyampaian materi pendidikan ke peserta didik. Sekarang presiden sudah berubah dan menteri-menterinya pun mengikuti. Kita lihat apakah ada perubahan terkait kebijakan di sistem pendidikan Indonesia saat ini. Ya walaupun kurikulum Merdeka ini banyak permasalahan juga yang meliputinya ya. Gimana menurut kalian lah terkait kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia? Semoga konten ini bermanfaat dan terima kasih.